Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kepemimpinan ingin mewawancarai pemimpin Masjid Al-Falah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farel Ghifari dan di sebelah saya ada Mas Rais Yudhistira, sebelahnya lagi ada Mas Paul Nara, dan di belakang layar ada Mas Dimas Satria Riansa, dan di belakangnya satu lagi ada Mas Muhammad Ridul. Kemudian masuk dari sesi wawancara akan dilakukan oleh Mas Farel terlebih dahulu. Dipersilahkan. Ya, bagaimana Anda terlibat dalam pengurus masjid dan apa yang mendorong Anda untuk menjadi pemimpin di sini? Oke. Sebelumnya saya perkenalan Ya. Nama saya Rais Yudhistira. Saya di sini menjabat sebagai sekretaris masjid, ya, berarti sekretaris takmir Masjid Al-Falah di Tempuran ini. Keterlibatan saya di sini dari sukarela, kemudian karena memang masjid ini membutuhkan beberapa personil, ya, khususnya dari kalangan anak-anak muda gitu. Kemudian saya juga diminta oleh warga, juga dari ketua takmir untuk menjadi sekretaris, dan saya menyetujui. Ya. Kemudian bagaimana masjid ini mendanai dan mendukung operasinya? Apakah ada sumber pendanaan non-profit tertentu yang Mas andalkan? Oke, kalau sumber pendanaan semuanya non-profit, ya. Mulai dari pembangunan kita dulu minta dari warga, ya, dari ini wakaf dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah Taman Jakarta Utara, diwakafkan, ada saudara-saudara yang mewakafkan, kemudian kita cari dana untuk membangun masjid ini. Pertama dari jamaah, donasi jamaah, baik itu bentuknya bisa donasi yang sukarela, maksudnya waktu-waktu tidak tertentu, ataupun dari infak, bisa dari infak Jumat atau dari infak pengajian, ya. Kemudian beberapa lokasi memang ada beberapa orang yang kemudian mewakafkan sekaligus memberikan dana, seperti yang ada di sebelah belakang itu wakaf tanah sekaligus memberikan dana. Jadi memang kita semuanya kebanyakan dari warga dan donatur. Bagaimana Mas melibatkan komunitas dalam keputusan yang berkaitan dengan pengelola masjid? Apa upaya partisipasi masyarakat yang ada? Bisa diulangi pertanyaannya? Bagaimana Mas melibatkan komunitas dalam keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan masjid? Apa upaya partisipasi masyarakat yang ada? Oke. Kalau di sini kita melibatkan warga di berbagai keputusan penting. Biasanya di hari-hari besar, misalnya kita akan mengundang warga sebelum hari Idul Fitri, Idul Adha, itu kami melibatkan warga. Misalnya keputusan untuk membagi zakat. Nah, kita akan mengundang misalnya Bapak Dukuh hutannya, ya, siapa warga-warga yang berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian begitu pula di hari Idul Adha, kita juga akan menentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkan daging, baik itu dari Suhaibul Kurban yang menyembelih, yang mendonasikan kambing dan sapinya, maupun dari warga sekitar yang berhak mendapatkan. Jadi memang kita melibatkan komunitas, yaitu warga, ya, di sini itu biasanya di hari-hari besar atau di momen-momen yang penting seperti itu. Kalau kayak Maulid Nabi atau yang lain? Oh, tentu kalau Maulid Nabi kita biasanya kalau ada momen-momen peringatan hari besar Islam, kita juga mengundang dari warga hanya sebagai menyimak saja, tapi tidak ikut berembuk. Adapun kalau di hari besar seperti itu yang tadi saya sebutkan, itu warga ikut, beberapa warga ikut bermusyawarah. Kalau di hari-hari besar Maulid Nabi, Nuzulul Quran, Ramadan, warga hanya datang sebagai penyimak saja, tapi tidak ikut mengambil keputusan. Gitu, ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Masnya mengatasi tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam menjalankan organisasi yang Masnya jalankan? Gitu. Oke. Misalnya kalau ada hambatan, utamanya kita musyawarahkan.
Kita lebih ke spesifik, misalnya ada sebuah masalah, kita punya TPA misalnya, kemudian kita nggak punya guru, maka kemudian kita musyawarahkan. Ya. Musyawarahnya kemudian bisa ditentukan bahwasanya yang wajib TPA itu siapa. Kalaupun tidak ada dari pengurus yang bisa mengajar TPA, maka kita panggilkan dari Uniras misalnya, dari UMY misalnya, untuk didatangkan. Maka emang jalan keluarnya dengan musyawarah. Itu bisa diputuskan dengan musyawarah atau mungkin secara insidental, artinya dadakan gitu ya. Kalau misalnya ada masalah bisa diputuskan segera secepat mungkin, kalau bisa harus itu hari itu juga maka harus diputuskan hari itu juga. Tapi kebanyakan kita musyawarah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya. Ya, pertanyaan terakhir, apa pesan atau saran yang Mas berikan kepada mahasiswa atau generasi muda yang terlibat dalam organisasi ini atau kepemimpinan komunitas? Baik. Saya rasa para muda sangat penting ya untuk bisa berperan aktif di masyarakat ya. Karena siapa lagi yang akan melanjutkan ya, baik itu dari tingkat yang paling rendah RT, RW maupun masjid selain anak-anak muda sekarang ya. Saya termasuk yang paling muda di sini ya. Baik di masjid saya paling muda, di pimpinan ranting Muhammadiyah sini saya paling muda juga, di RT saya juga paling muda. Itu pun saya mau diajukan sebagai ketua RT tapi belum memenuhi syarat ketua RT, minimal 30 tahun, saya masih 26 tahun. Nah, itu makanya, dan mereka memang kekurangan ini ya, kader dari pemuda ya. Saya lihat juga yang hadir kebanyakan orang-orang tua, dan kemudian kalau kalian hadir di sana akan merasakan kok rasanya agak sedikit ada keterbelakangan. Nah, karena mereka memang sudah generasi yang lanjut usia, sedangkan kita kan dunia ini kan hal sekarang ini butuh hal-hal yang inovatif ya, hal-hal yang terbarukan. Maka peran dari pemuda ya di sebuah komunitas atau masyarakat itu sangat-sangat penting dan saya rasa dibutuhkan. Maka ya saya rasa kalian ini bisa ikut ini ya, nimbrung ya di masyarakat, baik itu dari tingkat RT maupun tingkat yang lebih tinggi gitu. Siapa tahu kedepannya jadi gubernur ya kan, kedepannya jadi presiden dan lain sebagainya. Gitu. Baik, itu aja dari kami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.